Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 MIPA A, akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nama saya Febrina Nurezika, absen 12. Nama saya Zatur Rahmi, absen 14. Nama saya Nada Cinta Kailifa, absen 27. Nama saya Raisa Rahmadesa, absen 32. Nama saya Zati Bayani, absen 36. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, muamalah artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lain-lain. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal berikut. Yang pertama, melakukannya dengan cara-cara yang batil. Kedua, melakukan kegiatan riba. Ketiga, melakukan dengan cara yang zalim atau aniaya. Keempat, mempermainkan atau mencurangi takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Kelima, melakukannya dengan cara spekulasi atau judi. Dan yang terakhir, melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah yaitu jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli: penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Lalu uang dan barangnya harus, yang pertama, halal dan suci. Menjual arak, bangkai, dan babi diharamkan. Yang kedua, bermanfaat. Membeli barang yang tidak diperlukan sama dengan pemborosan. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan, karena tidak sah jika menjual barang tidak dapat diserah terimakan. Lalu, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang terakhir, milik sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu ijab kabul, seperti pernyataan penjual, saya jual ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hiyar itu adalah bebas memutuskan atau meneruskan jual beli atau membatalkannya. Penjual berhak mempertahankan harga barang yang dijualnya, sedangkan pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam hiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka merangkan keadaan barangnya, maka jual beli akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan barang tersebut serta berlaku dusta, maka dihapuskan keberkahan dalam jual beli tersebut. Nah, macam-macam hiyar itu ada 3. Yang pertama, hiyar majelis. Hiyar majelis ini terjadi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau jual beli tersebut. Keduanya ini berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, itu adalah hiyar syarat. Hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Jadi itu penjual bisa memberikan batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya membeli barang tersebut. Selama pembeli belum mengiyakan, barang tersebut tidak boleh ditawarkan kepada orang lain. Namun jika pembeli sudah menolak untuk membeli barang tersebut, barulah barang itu baru bisa dijual kepada orang lain. Nah, batasan dari hiyar syarat ini adalah 3 hari, tidak boleh lebih. Yang terakhir itu adalah hiyar aibi. Pembeli boleh mengembalikan barang yang cacat, yang dapat mengurangi kualitas atau harga dari barang tersebut. Namun ini sebaiknya dilakukan segera mungkin dari waktu pembelian.
Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Apapun bentuknya, dalam syariat Islam, riba hukumnya haram. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari riba, apabila melakukan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat sama timbangan ukurannya, atau dilakukan serah terima saat itu juga, atau tunai. Kalau tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang lain. Riba ada 3 macam. Yang pertama ada riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat seberat 11 gram. Nah, kelebihan itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qardi, yaitu pinjam-meminjam uang dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A ingin meminjamkan 100.000 ke si B jika si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Nah, kelebihan itu disebut riba. Yang ketiga, riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis yang sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Seperti penjualan kacang atau ketela yang masih dalam tanah. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu akad jual beli barang yang penyerahannya beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli padi ketika musim kemarau, tapi diserahkannya setelah panen. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan benda atau harta kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Memberi utang sendiri adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama, karena merupakan salah satu upaya membantu orang lain. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, yaitu adanya harta atau benda yang akan diutangkan. Selanjutnya, yang ketiga adanya lafaz kesepakatan. Lafaz kesepakatan contohnya adalah sang pemberi utang menyatakan bahwa dia akan mengutangkan benda atau suatu harta. Kemudian yang berutang menjawab kapan dia akan mengembalikan utangnya tersebut. Misalnya, saya akan mengutangkan 100.000 ini kepada Anda. Kemudian yang berutang menjawab, ya saya utang dulu. Seminggu kemudian atau bila saya sudah punya, saya akan melunasi utang saya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dianjurkan dalam utang piutang. Yang pertama adalah mencatat utang piutang tersebut agar menghindari dari keributan di kemudian hari. Yang kedua adalah memberi kelonggaran pada yang berutang apabila ia mengalami kesulitan. Hal tersebut disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan apabila orang yang berutang itu mengalami kesulitan, maka berilah tenggang waktu kepadanya sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya yang ketiga adalah memberi kelebihan ketika membayar utang. Rasulullah sendiri pernah melakukan ini ketika beliau berutang seekor hewan kepada seseorang. Lalu ketika beliau membayar utangnya, beliau membayarnya dengan hewan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah bersabda dalam suatu hadis,
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar utangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membayar utang dengan kelebihan sendiri itu tentunya atas dasar kemauan orang yang berutang itu sendiri, dan orang yang memberikan utang kepadanya tidak boleh memaksa atau meminta sedikit pun. Karena jika orang yang memberikan utang meminta tambahan pengembalian, maka itu termasuk sejenis riba. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih disebut dengan istilah ijarah, yang artinya imbalan yang harus diterima seseorang atas jasa yang telah disediakannya. Jasa di sini bisa berupa tenaga dan pikiran, tempat tinggal, maupun hewan atau kendaraan. Dasar hukum ijarah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu membayarnya dengan cara yang patut. Syarat dan rukun dalam sewa menyewa. Yang pertama adalah kedua belah pihak, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, sama-sama balik dan berakal sehat. Yang kedua adalah keduanya melakukan ini atas dasar kemauan sendiri, dengan tidak adanya keterpaksaan sedikit pun. Yang ketiga adalah barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa. Yang keempat adalah barang ditentukan keadaan dan sifatnya. Misalnya, ketika kita ingin menyewa suatu mobil, maka kita bisa menentukan jenis mobil apa yang akan kita sewa. Yang kelima adalah manfaat yang akan diambil dari barang itu harus disebutkan secara jelas. Misalnya, seseorang ingin menyewa sebuah rumah, tapi tidak ingin menggunakannya sebagai tempat tinggal, melainkan gudang. Dia harus menyatakannya dengan jelas kepada orang yang akan menyewakan. Hal ini disebabkan karena resiko ketika tempat tersebut dipakai sebagai tempat tinggal dan resiko ketika tempat tersebut dipakai sebagai gudang itu berbeda. Sehingga orang yang menyewakan bisa memperhitungkan apakah dia akan menyewakan rumah tersebut atau tidak. Selanjutnya yang keenam, berapa lama barang itu akan dimanfaatkan harus disebutkan secara jelas. Dan yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan secara jelas. Dalam hal sewa menyewa tenaga kerja, maka ada 4 poin yang harus disepakati bersama, yaitu jenis pekerjaan dan lama jam kerjanya. Yang kedua adalah lama kontraknya atau berapa lama masa kerjanya. Yang ketiga adalah berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Misalnya, apakah dibayar harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Terus yang keempat adalah tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, transportasi, dan lain-lain jika ada. Semua hal itu harus ditentukan bersama. Secara garis besar, rukun dan syarat syirkah ada 3, yaitu pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut ma'qud alaihin bisa mencakup pekerjaan atau modal, tapi syaratnya harus halal, diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Dan yang ketiga adalah akad atau yang biasa disebut sigar. Adapun syaratnya harus berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan. Untuk syirkah sendiri ada macam-macamnya. Yang pertama syirkah inan, yaitu syirkah antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja atau amal dan modal atau mal. Ini tuh hukumnya boleh ya. Nah, contohnya itu misalnya ada 2 orang sahabat nih yang buat toko kelontang. Nah, mereka itu memberikan modal uang dengan jumlah yang sama, serta nanti
keuntungan dan kerugiannya dibagi sama pula. Yang kedua, syirka abdan. Kalau syirka ini itu pihak yang berkontribusi hanya kontribusi kerja tanpa modal. Misalnya, ada seorang penulis yang ingin membuat biografi dari tokoh terkenal. Nah, ada desainer sampul yang ingin membantu proses pembuatan itu. Tapi hasil akhirnya atau pembagian keuntungannya 80% untuk penulis dan 20% untuk desainer sampul. Yang ketiga, syirka wujuh, yaitu dua pihak yang berkontribusi kerja atau amal dan pihak ketiga memberikan modal atau mal. Misalnya, dua orang pedagang yang ingin membeli kendaraan secara kredit dari seorang distributor. Nah, mereka menjualnya dan membagikan keuntungannya 50%, tapi harga pokoknya dikembalikan kepada distributor. Yang keempat, syirka mufawadah, yaitu penggabungan dari syirka-syirka sebelumnya. Misalnya, ada seorang pemodal yang ingin memberikan bantuan kepada kedua pedagang yang merasa ia percayai. Nah, awalnya kedua pedagang itu hanya ingin bekerja kepada pemodal aja, tapi karena ingin berkembang, mereka akhirnya membeli barang secara kredit dan menjualnya. Nah, hasil keuntungannya itu dia bagi sama rata, tapi kemudian mereka mengembalikan modal uang kepada si pemodal juga. Yang kelima, mudarabah. Mudarabah itu bentuk kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Perjanjiannya itu kalau untuk kerugiannya sendiri ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya itu bukan kesalahan si pengelola, tapi kalau salah pengelola ya dia harus ganti rugi. Nah, sedangkan untuk keuntungannya itu mengikuti perjanjian di awal kontrak. Bisa saja 60% itu keuntungan untuk si pemilik modal dan 40% keuntungannya untuk si pengelola. Nah, mudarabah sendiri dibagi jadi dua, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Nah, kalau mutlaqah ini cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnisnya. Sedangkan muqayyadah kebalikannya, yaitu dibatasi. Yang keenam ada musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Nah, musaqah ini adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Jadi pemilik kebun itu menyerahkan lahannya kepada petani untuk dirawat, dan nanti hasil panennya akan dibagi dua menurut persentase yang sudah disepakati pada waktu akad. Jadi ini tuh saling menguntungkan. Nah, selanjutnya muzara'ah dan mukhabarah. Nah, dua-duanya itu sama-sama kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tapi bedanya, kalau muzara'ah itu bibitnya dari petani, sedangkan mukhabarah bibitnya berasal dari pemilik lahan. Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penyimpanan maupun peminjam, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Dari segi penerapannya, bank dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada bank konvensional, dan yang kedua yaitu bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana ini dilakukan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Selanjutnya, bank Islam atau bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Yang membedakannya dengan bank konvensional ialah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan murabahah.
Asuransi syariah. Asuransi itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata atamin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, atau bebas dari rasa takut. Asuransi ini hukumnya boleh dalam Islam selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ulama itu memperbolehkan asuransi syariah, namun mengharamkan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama itu pada asuransi syariah tidak ada prinsip transfer risiko. Dalam asuransi konvensional, seseorang itu harus membayar sejumlah premi atau dana untuk menutup risiko kepada pihak asuransi. Namun dalam akad Islam itu tidak ada, karena dalam akad Islam itu harus ada sesuatu yang bersifat pasti, baik barang maupun jasa. Yang kedua, itu adalah dana hangus, itu di asuransi syariah itu nggak ada. Dalam asuransi konvensional, ketika seseorang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi atau dia ingin berhenti, maka dana yang sebelumnya ia setorkan akan hangus dan akan menjadi pendapatan kepada pihak asuransi itu. Sedangkan kalau dalam asuransi syariah, dana-dana yang sebelumnya sudah disetorkan ke pihak asuransi akan dikembalikan lagi sekecil apapun itu. Kecuali jika sebagian premi atau dana tersebut sudah dari awal diniatkan untuk dana sumbangan. Manfaat asuransi syariah. Ada manfaat yang dapat diambil oleh kaum muslimin jika terlibat dalam asuransi syariah. Asuransi syariah ini dapat menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini juga bisa menjadi pilihan untuk pemeluk agama yang lain yang menganggap konsep asuransi syariah ini lebih adil daripada asuransi konvensional. Syariah ini merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal, sehingga semua pemeluk agama pun dapat menggunakan konsep ini.